Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tazir Mulyadi dengan NIM 06031382429074. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Anders Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Baik, disimak videonya teman-teman. Terima kasih. Akan menjelaskan peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Pendidikan adalah salah satu faktor utama yang menentukan arah pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas yang pada gilirannya mendorong kemajuan di berbagai sektor baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun teknologi. Selanjutnya yaitu aspek pentingnya pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam sumber daya manusia. SDM, sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas adalah kunci utama untuk memajukan berbagai sektor pembangunan. Yang kedua yaitu membangunkan ekonomi. Pendidikan secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Sumber daya manusia yang terdidik mampu berperan dalam peningkatan sektor perekonomian negara melalui beberapa mobilitas. Yang ketiga yaitu pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Pendidikan juga memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk memperkecil kesenjangan sosial, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat dan membantu dalam pengentasan. Yang keempat yaitu pembangunan demokrasi dan partisipasi politik. Pendidikan juga memengaruhi pembangunan demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Masyarakat yang terdidik lebih mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta berperan aktif. Yang kelima yaitu pembangunan budaya dan karakter bangsa, yaitu proses yang bertujuan membentuk kepribadian dan perilaku individu dalam masyarakat sosial dengan nilai-nilai luhur bangsa. Fokusnya adalah menanam nilai-nilai seperti moralitas, integritas, keadilan, kebersamaan, dan cinta tanah air melalui pendidikan, budaya, dan kebijakan. Yang keenam yaitu pembangunan berkelanjutan dan kendaraan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu kesadaran lingkungan adalah kepedulian terhadap pentingnya menjaga alam, mendorong tindakan bertanggung jawab seperti mengurangi limbah dan melindungi ekosistem. Tantangan pendidikan di Indonesia yaitu 1. Kesenjangan akses pendidikan seperti perbedaan akses antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Yang kedua yaitu kualitas tenaga pendidik. Masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi atau sertifikasi yang memadai. Ketimpangan jumlah guru di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga yaitu infrastruktur yang tidak merata. Sekolah dengan kondisi pembangunan rusak atau tidak layak pakai, kurangnya suasana seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Yang keempat yaitu kurikulum yang kurang relevan. Kurikulum seringkali kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan zaman. Kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan soft skill. Yang kelima yaitu putus sekolah
tingkat putus sekolah yang tinggi, faktor ekonomi yang membuat anak-anak terpaksa bekerja. Yang keenam itu digitalisasi dan teknologi, keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah terpencil, rendahnya literasi digital dan di kalangan siswa dan guru. Yang ketujuh itu pembiayaan pendidikan, ketergantungan pada anggaran negara dengan alokasi yang belum optimal, distribusi dana pendidikan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran. 8 yaitu pendidikan karakter, tantangan dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan di tengah arus globalisasi, yaitu pengaruh negatif media sosial dan budaya terhadap generasi muda. Yang kesembilan yaitu dampak pandemi COVID-19, yaitu kesulitan adaptasi pembelajaran daring, learning loss akibat keterbatasan pembelajaran selama pandemi. Upaya untuk meningkatkan pendidikan, yang pertama yaitu 1. Pemerataan akses pendidikan. Yang kedua yaitu membangun infrastruktur pendidikan terutama di daerah perdesaan. Yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas dasar seperti ruang kelas, buku, dan alat pembelajaran. Yang keempat yaitu program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu melalui program seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas guru. Yang keenam yaitu pelatihan dan sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional. Yang ketujuh yaitu insentif dan pemerataan penempatan guru di daerah terpencil. Yang kedelapan yaitu pemanfaatan teknologi untuk pelatihan daring bagi guru. Yang kesembilan yaitu pengembangan kurikulum yang relevan. Yang kesepuluh yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan zaman. Yang ke-11 yaitu fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ke-12 yaitu integrasi pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang saya jelaskan, yaitu pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan di berbagai bidang, dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten hingga pembentukan masyarakat yang demokratis, berbudaya, dan sadar lingkungan. Pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia agar dapat mempercepat pembangunan yang ada. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta mengatasi tantangan-tantangan yang ada agar setiap individu yang dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Manfaat dari materi yang saya jelaskan adalah untuk mendorong generasi muda agar lebih fokus ke pendidikan, dan kepada masyarakat yang memiliki anak-anak yang sedang melakukan pendidikan agar lebih fokus untuk membiayai agar anak tidak putus sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.